Selamat sore, kami hadirkan untuk Anda ya kembali, yaitu portable radio Kenwood FM dual bender. Dia di VHF dan UHF. Dia tipenya TM721. Oke. Ya, ini portable radio ringan. Dia biasanya idealnya digunakan untuk perangkat yang lebih kepada bergerak atau mobile, atau jika Anda beraktivitas di luar ruangan. Teman juga untuk bisa menjadi base station juga, tapi karena secara ukuran ini lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Ya, untuk radio ini dia secara fisiknya, yang utama dulu kita singgung masalah ini, body catnya masih original. Berikutnya untuk panel depan ini semuanya masih utuh, angka huruf semuanya masih jelas. Yang terutama di layar digitalnya ini, baik yang di sub ataupun mainnya, itu indikatornya semua angkanya masih jelas, tidak ada yang terputus. Nanti kita tes untuk semua tombol ataupun rotary dial, yang main ataupun yang sub. Ini semua tidak ada yang macet ya. Untuk knob volume juga ini lancar. Untuk radio ini dilengkapi dengan DOS book ya. Dia nomor seri tembus dia ya. Dan untuk kelengkapan berikutnya, yang utama ini ada hand mic Kenwood yang model gepeng ini ya, seperti ini. Kemudian di sini ada kabel DC model T, soket T, dan sudah dilengkapi pengamanan sikring ya. Dan untuk yang soket belakang ini juga, untuk kabel DC-nya juga ada sikringnya juga. Jadi perangkatnya oke, tidak ada masalah untuk proteksinya dari kondisi arus pendek. Dan untuk soket SO239 dia ada dua khusus masing-masing untuk VHF dan UHF. Dia dipisah modelnya. Baik, untuk powernya radio ini di VHF dia itu mencapai 40 watt ya. Sedangkan untuk rentang frekuensinya di 138 sampai 174 MHz, baik UTX maupun RX ya. Sudah terbuka lebar. Modul final original genuine, tipenya 57726. Kemudian untuk di UHF dia power mencapai 35 watt. Untuk rentang frekuensi masih standar, baik pun TX maupun RX di 430 sampai di 440 MHz. Modul final original dia tipenya 57788M ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa pantau dari foto-foto yang nanti kami sertakan ya. Oke, nanti sebelum akhir video kita coba untuk RX menerima siaran yang jelas yang ada di 2 meterannya ya, di VHF nya. Kita nanti coba tes untuk siarannya. Oke, sekarang kita coba untuk tes power dia ya. Ini di 138. Kita cek dulu untuk tenanya ya, kita pindah dulu ya. Oke, di 138 ya, 40 watt. Oke, ini untuk indikatornya normal ya, keluar lampu LED-nya nih untuk indikator. Lampu on air juga hidup ya. Oke, di sini kita ke 144 ya, 40 watt. 144 40 watt. Berikutnya di
150 ya, 38 watt. Berikutnya di sini kita di 160 dia 23 watt. Oke. Berikutnya kita coba, misalkan tadi di 144 yang berdekatan, di 145 dia masih di 40 watt, 146 di 40 watt ya, 147 40 watt, 148 40 watt, 149 39 watt ya. Untuk power yang merata di 40 watt itu di frekuensi 144 sampai 148 ya. Berikutnya kita ke atas di 165 ini ya, 17 watt ya. Makin ke atas makin kecil nih. Ini di skala 20 misalkan ya, dia di 7 watt, 8 watt, 9, 8, 9 watt. Berikutnya di 173 sekian, 174 ya, ini masih ada di 3 watt. Oke, untuk di VHF 2 meteran tidak ada masalah, powernya normal ya untuk transmit. Berikutnya kita coba ke UHF nya. Baik, di sini di 430 dia 35 watt, 430. Kemudian 435 ya, 38 watt, di 440 dia 40 watt ya. Di sini ya, oke, hampir 40 watt ya, hampir 40 watt, 38 watt. Kita make sure sekali lagi, di sini 430 35 watt, di 435 oke, 37 watt. Oke ya, lebih kurang seperti itu. Untuk power di UHF juga oke, normal, bisa untuk transmitnya. Sekarang kita tes dulu untuk menu yang ada di panel depannya. Ini fungsi call-nya bisa normal. Berikutnya ini untuk VFO, misalkan kita gunakan ya, ini untuk memori yang tersimpan, kita kembalikan ke VFO seperti ini. Misalkan kita mau simpan di salah satu frekuensi channel ini 140, kita tekan function, selanjutnya tekan ini. Oke, misalkan kita menghendaki berpindah, kita pindahkan dulu ini. Misalkan kita pindahkan di sini ya, 2, kita kembali ke VFO. Jika ini kita mau kita simpan, tekan function, tekan ini ya. Oke, nah ini ya, mudah untuk pengoperasiannya. Berikutnya ini untuk turun naiknya setiap megahertz nya, ini normal ya, bisa kita gunakan ya, ini atas ke bawah. Dan ini dia untuk sub
rotary dial di sini ya. Nah, ini kita putar, ini dia yang berpindah yang ini. Ya. Oke. Ini bisa dikatakan dia modelnya dual watch, jadi dual watch seperti ini. Bersamaan bisa kita pantau, dan secara bersamaan ini bisa kita menerima siaran ya, istilahnya double receive. Andaikan Anda juga mendapatkan siaran dari UHF, Anda bisa pantau secara bersamaan seperti itu. Ini untuk lock, fungsi lock di semua ini dialnya untuk ini di lock. Oke, berikutnya ini untuk scan ya. Ini scannya. Oke, bisa difungsikan. Ini jika tekan function, dia fungsinya seperti ini. Ya. Berikutnya ini shift-nya. Ini jika kita misalkan di sini Anda transmit, dia akan menambah 600 kHz. Jika ditekan sekali lagi, dia akan turun 600 kHz ya, 139 400. Kemudian ini memfungsikan alert ya. Dia akan bunyi secara berkala. Nah, seperti itu. Ini untuk tone. Ini untuk ya. Seperti ini. Decel. Berikutnya ini untuk reverse. Ini diaktifkan, ini untuk stepnya 5, 10, 15. Oke. Ini untuk mute, dan ini untuk CTCSS. Oke, ini untuk ABC. Ini untuk dual ya, bisa di off kan kondisinya. Berikutnya ini untuk berpindah antara yang sub ke main ke sub ya, switch ini ya. Oke. Berikutnya di sini untuk fungsi low-nya ini kita tes dulu di sini ya. Low powernya ya. Oke, low power nih kita lihat di berapa watt ya. Ya, di 12 watt. 12 watt. Oke. Dan ini untuk dimmer juga untuk layarnya. Ya, ini mengurangi kecerahannya, ini kembali normal. Oke, seperti itu. Ini tombol volume lancar. Ini main square. Nah, ini untuk selektor ini, dia ini sub square ya. Ini posisi kita buka saat kita ini kondisinya jika saat menerima siaran kita besarkan seperti ini ya. Ini main square-nya kita misalkan kita tutup. Nah, ini yang keluar suara ngosos ini dari yang sub. Tapi jika balance-nya kita atur ke main, kita maksimalkan ke sini, dia tidak akan keluar. Seperti itu, tertutup. Makanya dia jika ditaruh di tengah-tengah ini,
saat sama-sama menerima siaran, dia suaranya akan berimbang gitu. Siaran dari VHF dan UHF-nya akan sama-sama muncul seperti itu. Jika misalkan ini kita balik kondisinya, ini kita buka lagi, berikutnya ini kita tutup, ini, nah ini lebih pada ke yang di VHF-nya. Ini jika mainnya kita pindahkan ke sini ke sub, nah ini juga tidak bisa berbunyi. Nah ini balance-nya seperti itu. Oke, ini sebenarnya bisa terdengar nih dua-duanya nih. Ini kita tutup, nah hilang semua. Ini yang sub, nah ini sub, ini yang main. Gitu. Oke, sekarang kita coba untuk mendengarkan siaran. Ini subnya kita tutup biar tidak berisik. Nah, memberikan kontribusi untuk ini kita buka. walaupun beliau saya yakin tidak mengharapkan itu ya Pak karena kita ini coba ini kita ini berisik ya. Setidaknya Ya ini kita kembalikan karena kita tutup square-nya ya, tidak mengganggu. begitu pendapat saya itu pendapat Pak Prabowo tadi. Iya, saya mewakili Pak Prabowo, saya percaya. Boleh mewakili? Tapi orang tinggal malah pesawatnya rana betul jalan nanti bayar nanti bayar nih kurang atas sakit. Baik, untuk receive-nya bagus RX, kita sampling di untuk 2 meterannya ya, normal semuanya. Baik, ini aja reviewnya untuk FM dual bender Kenwood TM721. Dia untuk power di VHF dia mencapai 40 watt, di UHF di 35 watt. Untuk kelengkapan dia ada dosebook ya, nomor serinya tembus, ada hand mic, kemudian kabel DC, dan di sini ini ada disertakannya, ini ada skema diagram ya, skema diagram seperti itu. Baik, semoga informasi reviewnya bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih.